Selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan penuh seksama mau'izatul hasanah yang mohon disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Haji Abdur Rasyid Juhro dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitro Surabaya. Kepada Yang Mulia Al-Ustadz Haji Abdur Rasyid Juhro disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayuna wa maulana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para habaib, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para a'immatul khususiyah, pejabat pemerintah khususnya dari Muspika Kecamatan Balong Panggang. Tadi ketika Pak Camat hadir itu saya kira Ustadz alumni dari Yaman begitu Pak Camat. Ternyata beliau Pak Camat yang pantas, yang ceramah malah beliau seharusnya. Keluar dalam dari Hadratus Syekh Romo Ki Haji Muhammad Utsman Alisagi, juga dari Hadratus Ahmad Hasan Alisagi radhiyallahu taala anhum, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli nanas, tidak lupa membawa kemeja. Ternyata Balong Panggang sangat panas, ceramahnya sebentar saja. Para hadirin, para rawuh, 11 menit lagi. Di dalam kitab Jila'udz Dzulam disebutkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan curahan barokah, limpahan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, juga agar doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendatangi 3 tempat agar mendapatkan curahan barokah, siraman karomah, doa-doa cepat diijabah. Kita harus mendatangi 3 tempat. Yang ketiga adalah kan panas, langsung 3 saja. Yang ketiga adalah disebutkan inda mudzakarati fadlihim wa nashri manaqibihim. Doa akan segera dikabulkan itu adalah di tempat dibacakan manaqib. Manaqib siapa saja? Manaqib itu bukan cuma manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, tapi lebih-lebih kalau yang dibacakan di majelis tersebut adalah manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya pegang kitabnya. Kenapa Ustadz nomor 1? Karena beliau Kanjeng Syekh itu Sultanul Auliya, Ghauthul A'zam, Qutbul Aqtab, pusatnya pusat. Jadi doa yang kita langitkan pada pagi hari ini mendapat dekengan pusat. Yang kedua, di dalam doanya kita tidak hanya tawassul memohon kepada Allah melalui Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu saja. Tidak. Di dalam Muhaitsun Taha yang tadi dibacakan ini, mengikut pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Futuhatul Makkiyah, wali itu jumlahnya setiap saat, setiap waktu tidak akan kurang dari 124.000 orang. Sebanyak jumlah para nabi. Nah,
Wali yang 124.000 orang itu di majelis ini kita panggil semua. Kita jadikan sebagai perantara tawasul semua. Wa haitsu intaha ma aradna wa tamamah tamamdihi wa qasna fan fa ilallahi ta'ala akufal ibtihal. Ketika kita telah sampai kepada apa yang kita inginkan dan telah sempurna apa yang menjadi tujuan kita, kita mengangkat tangan kepada Allah disertai dengan kerendahan hati. Wa natawassalu bihi wa binatajihi arbabat azwaq wal ahwal fanaqul. Kemudian kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, kepada keturunan-keturunan beliau, para pemilik pribadi yang mulia dan perilaku yang terhormat. Disebutkan kepada wali-wali yang lain. Kemudian juga wabisalikin ala minhajil anwar, juga kepada para wali pengikut jejak mulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu yang bercahaya. Akhirnya ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, kita manggil ini, wahai para arwah yang mulia. Siapa saja? Ya khotmu. Ya khotmu itu wali khotam. Wali khotam itu Nabi Isa alaihi salam. Beliau tidak wafat, bal rafa'ahullahu ilaih, tidak disalib, tidak dibunuh. Nanti menjelang kiamat beliau akan turun sebagai seorang wali khotam, penutup, menjadi penutup para wali. Satu orang, ya kutbu. Kita undang juga para wali kutub. Sejak dulu sampai sekarang. Bukan cuma Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita undang Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah As-Segaf. Kita panggil Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Kita panggil Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, kita panggil. Semua wali-wali kutub kita panggil. Kita panggil Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad radhiyallahu ta'ala dan semuanya. Para wali kutub itu setiap saat hanya terdiri dari satu orang. Dan beliau itu merupakan Sayyidul Jamaah fi saatih. Beliau itu adalah pemimpin para wali pada masanya. Yang paling dekat orang Indonesia yang pernah jadi wali kutub yang terdekat dari sini ya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik nih. Pernah ziarah ya? Orang Gresik belum pernah ziarah ke beliau, kenemenen gitu. Masjid Jami. Ya imaman, kita juga panggil. Siapa imaman itu? Al-Wazironik Mangzilatil Wazirinil Kutub. Dua orang wali setiap masa yang menjadi seolah-olah menjadi menteri, jadi untuk wali kutub. Ya Autad, wali Autad itu menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi terdiri dari 4 orang setiap masa menjadi penjaga arah mata angin. Timur 1, barat, utara, selatan 1. Ya Abdal, wali Abdal setiap masa terdiri dari 7 orang. Pernah kejadian gila, ini pelakunya aktornya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Wa gila As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus. Mana itu? Yaman, kemudian pindah ke Aden. Wali kutub beliau. Ketika beliau tinggal di Aden setelah pindah dari Yaman, ketika memasuk kota Aden itu beliau dicegat oleh penjaga Aden pintu masuk. Mau kemana engkau? Saya mau masuk ke Aden, saya mau mukim di Aden. Di Aden itu wahai Habib tempatnya para habaib, para wali yang banyak karomahnya. Tunjukkan karomah yang bisa kau lakukan, maka akan kami izinkan kau tinggal di Aden, menetap di Aden. Beliau kemudian munajat mohon kepada Allah. Beliau minta agar kota Aden dihujani air susu. Menit itu juga langsung Aden hujan air susu. Makanya beliau mendapat julukan Al-Adani. Suatu malam ketika beliau di rumahnya sekitar thuluthul lail, sekitar jam 2 malam, ada wali Abdal matur kepada beliau bahwa malam itu ada salah seorang dari 7 wali Abdal meninggal. Memohon kepada Habib Abu Bakar Al-Adani ini untuk segera menunjuk penggantinya. Sebab disebutkan di dalam Al-Muntakhabat oleh Hadrat Syekh Ahmad Asy Al-Isaki radhiyallahu ta'ala anhu, menukil pendapat Syekh Al-Imam Al-Mursi, kata beliau, kalau ada wali wafat
maka sebelum penggantinya muncul tidak akan ada daun-daunan berwarna hijau di muka bumi ini. Hijau semua. Tidak akan turun setetes pun air hujan dari langit. Gresik masih hujan? Kemarin ke dinding hujan, berarti wali masih lengkap. Ceritanya pada malam itu ada maling masuk ke rumah beliau. Wali kutub tidak dikunci, tidak digembok. Ketika mau ngambil barang, nyari apa nggak nemu. HP nggak ada, cuma ces-cesannya saja. Mosok zaman dulu nggak ada HP. Ketika nyari itu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Wali Abdal mau matur ke Habib Abu Bakar Al-Adani. Bingung pencuri ini, nyari tempat bersembunyi tidak nemu. Akhirnya nemu di bawah tempat tidur, di bawah tempat ranjang tempat menerima tamu. Ini rumahnya habaib biasa seperti itu. Gak pakai kursi seperti kita atau lesehan. Karena tidak ada tempat bersembunyi, sembunyi di bawah kolong itu, di bawah kolong ranjang tempat menerima tamu itu. Datanglah dua orang wali abdal, kata beliau, ya Habib Abu Bakar, barusan saja seorang teman kami, salah seorang wali abdal meninggal. Tolong tunjuk penerus beliau. Saat ini juga, jangan ditunda sampai besok. Nanti pohon-pohonan yang berwarna hijau akan mati semuanya. Nanti dia akan turun hujan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau keluar rumah tidak ada orang. Beliau mau ngangkat siapapun orang yang ada di luar rumah. Karena tidak ada, masuk lagi ke dalam rumah, duduk di ranjang, dipukul itu ranjang. Maling, keluarlah. Mandi, kata beliau. Mandi taubat. Sholat 2 rakaat, selesai sholat kata beliau kepada wali abdal yang 2 orang itu, sejak saat ini maling inilah yang saya jadikan wali abdal pengganti wali abdal yang meninggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka jaka hadratus saya tidak boleh menilai orang dari penampilan, tidak boleh menilai orang dari bahkan dari agamanya. Lanjut, ya Ruqaba, ya Nujaba. Nujaba itu terdiri dari 8 orang setiap masa. Wali Nujaba itu bisa menilai fulan ini ibadahnya diterima, ini tidak, ini diterima, ini tidak. Ya Nuqaba, Nuqaba itu terdiri dari 12 orang setiap saat. Beliau bisa melihat orang calon penghuni surga atau neraka dari bekas telapak kakinya di tanah. Di tanah ada bekas sandal, ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Dan seterusnya. Ya ahla difan ya syusul jami, ini macam-macam wali yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan kitab Futuhatul Makkiyah. Akhirnya setelah kita panggil semua mirrijalil ghaibi wasyahadah, terdiri dari 10 orang. Kalau bicara selalu berbisik, tidak pernah suara dengan suara yang keras. Saya pasti bukan rijalul ghaib wasyahadah karena tidak berbisik-bisik. Kunu aunan lana fi najahi thalabat. Setelah kita pungka panggil semua para wali itu, jadilah engkau wahai para wali perantara kami untuk memohon kepada Allah agar kami ini meraih apa yang menjadi kami cari selama ini. Wa taysiril muradat, juga agar Allah memberikan memudahkan apa yang menjadi kehendak kami pada saat ini. Wa inhadil azamat, agar menjadi motivasi, pendorong agar kami berbuat kebaikan. Wa ta'minir rawat, agar kami diselamatkan dari apa yang kami takutkan. Wa satiril aurat, agar semua keburukan kejelekan kami di dunia lebih-lebih di akhirat nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'id duyun, agar doa agar utang-utang kami segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banter. Tadi gak ada yang amin. Wa gufro nidub, jenengan bayangkan kurang apa di manakib itu. Jadi kalau sampai ada orang diajak manakiban, diajak hal, diajak malaikat kubro, gak sih aku pray, aku sumpek, kebalik itu. Justru disinilah solusinya. Aku jake utang, justru di sini solusinya. Aku jake masalah, justru di sini solusinya. Di manakib kubro ini, di hal, di rutinan. Sebab disitulah kita mengundang para wali-wali Allah untuk mengurai berbagai macam permasalahan kita. Kalau sudah begini tidak ada pilihan. Siru ilallah urjan wa makasir, kata Hadratus Syekh. Wala tantiru bitol wal farog fa inna intidrahuma batal. Ayo berangkat.
Jangan ditanyakan berangkat enggak, kok koyo mendung, kok koyo geringgingen, kok koyo kaku bojok, gak usah berangkat. Fa inna intidharhuma batalah. Kalau sampai kita tanyakan berangkat tidak tidak akan berangkat kita ini. Bismillah berangkat, disinilah justru obatnya. Itu yang dapat kami sampaikan di akhir. Seperti Ustadz Kusairi dan Bapak Camat, saya juga menghimbau tahun politik, lebih-lebih nanti 14 Februari, marilah kita bergabung dengan partai 5M. Manakib, maulid, mauidhah, makan, mulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.